Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Mas Dadan, bisa aja Mas Dadan. Dengerin nih kata Mas Dadan ya. Dan inilah saatnya kita harus mengintervensi dengan gizi seimbang. Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165. Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm. Kayaknya ini sudah terbukti di rumah, Pak Menko. Anak saya ada 2 orang laki-laki, itu anak yang pertama tingginya 181. Ya, anak yang kedua tingginya 185. Kenapa? Karena minum susunya diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2. Wajib. Ya. Dan bahkan pada saat pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susunya 2 liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar. Ya, makanya tubuhnya tinggi. Jadi tinggi badan tidak hanya masalah genetik tapi juga makanan. Dan kita tahu bahwa 60% anak Indonesia itu tidak pernah punya akses terhadap makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau makan itu ada nasi, ada bakwan atau bala-bala, ada mie, ada bihun, ada kerupuk. Itu sebagian besar makannya seperti itu. Sementara yang disajikan di dalam makan bergizi pasti selalu ada nasi, ada telur, ada ayam, ada ikan atau protein lainnya. Kemudian ada sayur, ada buah, ada susu. Jadi itulah yang disebut dengan gizi seimbang. Itu yang akan kita sajikan. Dan kemudian 60% dari anak Indonesia itu tidak pernah minum susu. Bukan karena susu tidak tahu, tetapi tidak mampu beli susu. Ya, seperti itu. Makanya program ini disebut oleh Bapak Presiden sebagai sesuatu yang sangat strategik karena kita ingin menghasilkan generasi emas di tahun 2045.